7. Hei, lagi ngitung apa di atas, Li? Aduh, kaget nih. Jadinya lupa kan? Tadi udah sampai berapa? Ya maaf, Li. Kalau gitu, kita hitung lagi dari awal yuk. Gak usah, Pi. Lagian bintangnya banyak banget. Aku gak akan bisa ngitung semuanya. Aku cuma penasaran aja, kenapa banyaknya bintang di langit? Orang-orang Majus bisa tahu bintangnya Yesus yang mana. Mereka itu siapa sih? Li, orang Majus itu adalah orang yang dikaruniai Tuhan dengan kepintaran yang luar biasa. Mereka bisa meneliti bintang dan menerjemahkan arti cahaya sebuah bintang. Dan itu kelebihan orang-orang Majus. Wow, keren ya, Pi. Ya, karena saking pintarnya, Tuhan mempercayakan kepada orang Majus untuk memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus lewat bintang yang sangat terang. Membaca dan terus menatap, ribuan bintang saling bercerita. Adakah kesempatan untuk kita? Berarti orang-orang nunggu berapa lama ya, Pi, baru kelahiran Yesus? Orang-orang menunggu lama sekali. Mereka tetap berusaha untuk menantikan kedatangan Mesias. Ribuan malam menanti harapan. Berulang kali membaca, tak henti menatap, ribuan bintang saling bercerita. Adakah kesempatan untuk kita? Mari kita bawa persembahan yang terbaik. Emas, kemenyan, Muat, ribuan malam menanti harapan. berulang kali membaca dan terus menatap. Hei, hei, lihat, ada cahaya yang paling terang. Pandanglah, nantikan si
Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah dong. Come on, sekali lagi bisa bangkit berdiri sama-sama. Pagi hari ini kita sama-sama bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Come on church. Allah yang luar biasa di hidup kami Tuhan. Kaulah sukacita kami. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah di hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Sing, 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 joy to the world. We will sing, sing, sing. Hai dunia bergembiralah, hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari yang bersuka cita, sing it, we will sing, we will sing, sing, come on, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Kaulah Raja di hidup kami Tuhan. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Come on, sing it, we will sing, we will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali alam yang setia, we will sing, sing, sing. Sama-sama we will fight joy. Joy to the world. Haleluya. Berikan sorak-sorai kami lagi Tuhan. Mari yang bersuka cita. Kita punya Tuhan yang luar biasa di hidup kita, kan? Tuhan yang dahsyat di hidup kita, kan? Come on, everybody clap your hands. He saves every idol. He reigns without rival. He goes by the name of
Jehovah, Jehovah, He's beaten to nothing. And darkness goes running. And darkness goes running. Come on, come on, come on. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. For the name, for the name, for the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Thank you, Lord. His foot will be silent. He's fighting for Zion. There's no other God like you, Lord. There's no other God like Show me, Lord. Jehovah, Jehovah. His sun never tired. His eyes are like fire. There's no other God like Jehovah, Jehovah. Sing it, call the name. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise belongs to Him. Call the name. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. God, put your hand up. All our praise. All our praise belongs to Him. Bisa berikan tepuk tangan saya paling berarti Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Tuhan yang memberikan penyertaan bagi Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak. Dan Tuhan yang sama menjadi jawaban bagi wanita 7 tahun perdarahan. Amin. Dan yang paling dahsyat Tuhan yang sama yang menjadi jawaban bagi saudara dan saya bagi hari ini. Amin. Amin. Come on, church. Sing this part. Jehovah Nissi fight your battle. Ingat Tuhan yang berperang bagi kita, amin. Jehovah Nissi fight your battle. Saat itu yang berjuang sendiri karena kita punya Tuhan. Jehovah Nissi fight your battle. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi fight your battle. Jehovah Nissi fight your battle. Jehovah Jireh victory. Jehovah Rapha heal your body. Jehovah Rapha heal your body. And Jehovah Shalom be your peace. Jehovah Shalom be your peace. Sing it with your breath, Jehovah Nissi, come on. Jehovah Nissi fight your battle. Allah pasti keselamatan kami Tuhan. Jehovah Jireh victory. Jehovah Rapha heal your body. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom be your peace. Sing it, Jehovah Nissi. Jehovah Nissi fight your battle. Jehovah Jireh victory. Jehovah Rapha heal your body. Jehovah Shalom be your peace. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise. Call the name. 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 Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise. Sing Jehovah Nissi, go. Jehovah Nissi fight your battle. Jehovah Jireh victory. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha heal your body. Jehovah Shalom be your peace. Jehovah Nissi fight your battle. Jehovah Jireh
Li. Berarti Tuhan Yesus lahir buat aku juga ya, Pi? Betul sekali, Li. Tuhan Yesus lahir untuk semua orang tanpa terkecuali. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus mau ke dunia? Padahal kan di surga udah enak. Karena Natal membawa cerita anugerah terbesar. Sebesar ini kasihnya tak terukur, tak terbatas. tanpa syarat. Ya, oh, tanpa syarat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dia telah lahir ke dunia. Dia membawa keselamatan untukmu, untukku. Dia beri hidup yang baru, dan kini dunia tak lagi sama. Dia telah lahir ke dunia. Dia membawa keselamatan untukmu, untukku. Dia beri hidup yang baru, dan kini dunia tak lagi sama. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Tuhan, karena kita dianugerahi keselamatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini, acara Natal pagi ini bukan sebuah rutinitas saja setiap tahun, tapi benar-benar kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian terbaik kita di hadapan Tuhan. Thank you, Lord. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah karuniakan anaknya yang tunggal. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, saudara. Mari bangkit berdiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin, amin, amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mulutku ucapkan pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin, 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 amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mulutku ucapkan pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin, amin, amin. Kami naikkan syukur kami Tuhan, buat kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Kau datang ke bumi menebus setiap kami Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaib setiap perbuatan-Mu. Engkau dahsyat di hidup kami. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu Yesus. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kau yang menebus setiap pelanggaran kami Tuhan. Kau yang menyelamatkan setiap kami Bapa. Kau yang mengangkat kami dari kebinasaan Tuhan. Kau yang menyelamatkan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Segala hormat dan keagungan hanya
hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Segala hormat hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat saja naikkan pujian ini, katakan, oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Katakan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Thank you Lord. Beri angkat kedua tangan kita, saudara. Ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu untuk kebaikan-Mu Tuhan Allah. Untuk rancangan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord. We love you Father. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan. So much grace. So much love. Kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk bahkan hal-hal yang kami gak sadar. Kami harus mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan. Untuk kehidupan. Untuk setiap keluarga. Untuk yang rancangan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu sedang mengalir saat ini Tuhan. Kau mengurapi setiap kami.
Kuatkan kami yang lemah, bangkitkan kami dengan semangat yang baru Tuhan Yesus di dalam Kau. Untuk lebih lagi mengasihi Engkau karena Kau terlebih dahulu mengasihi kami. Sebentar kami akan arahkan hati dan pikiran kami kepada firman Tuhan. Kami siapkan hati kami jadi tanah hati yang subur supaya ketika kami dengar firman Tuhan, firman ini akan tertanam, berakar begitu dalam hati setiap kami. Dan kemudian bertumbuh, berbuah, dan kehidupan kami tidak menjadi sama lagi. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kami. In the name of Jesus. Setiap kita yang semangat, bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum saudara duduk boleh nggak cari 2-3 orang katakan selamat hari Natal. Kasih fist bump-nya boleh, depan belakang, kiri kanan. Haleluya. Aduh. Shalom. Sudah boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah melayani. Luar biasa. Saya dengar banyak sekali kesaksian. Mereka memberikan yang terbaik setiap hari. Dekorasi. Ada yang pulang jam 11 malam, jam 12 malam untuk menjadi berkat. Sekali lagi siapa yang merasa mengalami berkat-berkat Tuhan yang dibawakan oleh teman-teman yang melayani. Boleh kasih aplaus sekali lagi untuk teman-teman setiap kita ya yang sudah melayani. Thank you for serving. And perbuatan kita akan menyertai setiap kita. Apa kabar? Apa kabar? Bagi saudara yang pertama kali hadir, selamat datang di Gereja ICC Bandung. Dan saya berdoa supaya setiap kita bisa mengalami Tuhan. Dan tema kali ini adalah The Greatest Gift. Katakan saya The Greatest Gift. Pemberian yang besar. Sudah setiap tahun kita selalu berikan kesempatan Tuhan untuk bisa merayakan Natal. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kita melihat banyak dekor-dekor di mana-mana sudah makin indah di mal-mal. Di jalan-jalan beberapa negara mungkin sampai menghiasi jalan-jalan. Orang tua mungkin mulai sibuk karena banyak bukan hanya dekor yang indah tetapi diskon yang banyak. Menjelang akhir tahun ya, orang tua mulai siapkan apa yang menjadi kado untuk anaknya. Dan anak-anak expect much to receive the gift, untuk bisa terima kado. Macam-macam saudara, indah sekali. Tetapi apa yang menjadi arti daripada Natal yang sesungguhnya? Karena seringkali kita bisa melihat segala macam keindahan ini, kita lupa the meaning, the true meaning of Christmas. Apa sebenarnya arti Natal yang sebenarnya? Dan apa hubungannya Natal dengan saudara dan setiap kita? Dan saudara, makanya tema kali ini adalah The Greatest Gift. Kita mau belajar satu hal tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita bisa benar-benar setiap kali kita masuk merayakan Natal, kita bersungguh-sungguh punya hati yang bersyukur sama Tuhan. Yes. Ya. Sudah tahu Natal karena ada ini. Ada beberapa alasan kenapa Natal satu pemberian Tuhan yang besar. Karena Natal diberikan Tuhan karena alasan terpenting. Ya, alasan terpenting. Natal ada sebagai greatest gift, sebagai pemberian Tuhan yang besar. Karena Natal ada karena alasan yang terpenting. Tahukah saudara, Natal ada karena dosa ada. Ya. Natal ada karena dosa ada. Karena dosa ada, Natal ada. Karena manusia lahir dalam dosa, hidup dalam kebinasaan, memerlukan juru selamat. Itu sebabnya Natal ada. Itu sebabnya Tuhan lahir ke dalam dunia ini. Ya. Manusia bisa hidup banyak macam, punya keluarga,
kerja, capai ini, capai itu, punya banyak hal dalam kehidupannya. Tapi hidup dalam kebinasaan. Karena dia sudah lahir ke dalam dosa. Sama seperti dia ada di dalam sebuah jurang yang besar, jurang yang sangat dalam sekali. Dan orang itu bisa bekerja setiap hari membangun kehidupannya, masa depannya. Tetapi dia gak sadar bahwa ada satu jurang yang memisahkan dia dengan Tuhan yang menciptakan. Dan jurang itu dinamakan dosa. Ya. Dan orang itu gak bisa menyelamatkan dirinya. Dosa, firman Tuhan katakan, telah mengadakan pemisahan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Dan ini dialami oleh setiap orang gak terkecuali. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Everybody that you see in the mall, in the office, at home, everywhere. Setiap orang yang kita lihat telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Miskin, kaya, usia berapapun, dari mana asal usulnya, doesn't matter, semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, mungkin ada orang bertanya, pastor gimana caranya dosa? Bisa nggak tunjukkan dosa itu tipenya seperti bentuknya kayak gimana? Saudara, dosa itu firman Tuhan katakan upah dosa adalah apa? Maut. Saudara tahu salah satu tanda dosa ada ketika kita melihat kematian ada. Kematian secara fisik menunjukkan dosa ada. Karena kematian secara fisik ya, timbulnya dari kematian secara roh. When your spirit is dead, pada waktu roh manusia mati terpisah dari Allah, itu mendatangkan kematian secara fisik. Makanya orang bisa meninggal. Itu buktinya dosa ada. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan datang karena alasan ini. Alasan terpenting karena dosa ada, makanya dia datang. Dan segala usaha manusia nggak bisa menyelamatkan. Dalam Efesus 2 ayat ke-8 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usaha. Saudara, nggak ada orang yang bisa diselamatkan karena hasil usahanya. Tetapi ada apa? Pemberian Allah. Keselamatan is a gift. Katakan sebelahnya, a gift. Sebuah pemberian Tuhan. Pemberian Allah yang berikan atas kita, bukan hasil usaha orang. Makanya orang bisa berbuat baik, orang bisa beribadah, orang bisa ngatur hidupnya supaya dia punya behavior atau sikap perilaku yang gak merugikan orang lain. Dia merasa dirinya baik, tetapi dia telah lahir ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Bukan dengan usaha orang bisa selamat, saudara. Keselamatan hanya melalui pemberian Allah yang setiap kita bisa terima daripadanya. Yang mengerti kata-kata amin. Dan ini sebabnya Tuhan datang. Ya. Dan usaha kita gak bisa menyelamatkan kita. Dan Natal juga adalah the greatest gift. Bukan hanya karena alasan yang terpenting, karena kasih yang besar. Karena begitu besar, dalam Yohanes dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kasih yang besar, Natal itu adalah the greatest gift. Karena Tuhan menjadikan Natal, dia lahir ke dalam dunia karena dia mau menunjukkan kasih Bapa yang besar. Dan kasih yang besar ini adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa.
Kasih yang besar adalah supaya kita nggak binasa. Binasa artinya dalam bahasa aslinya adalah apoletai, artinya adalah terpisah secara permanen. Terpisah dari Allah secara selama-lamanya dalam kekekalan. Maka itu Tuhan datang. Tuhan datang bukan untuk sebuah misi supaya orang-orang jadi sukses, jadi enak hidupnya, jadi bisa menikmati hidupnya. Yesus datang menunjukkan kasih-Nya supaya orang tidak binasa. That's the reason. Nggak ada tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan setiap kali saya dengar ini, saya baca ini, saya berulang kali dan saya bersyukur bahwa kita semua nggak binasa. Kita semua memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dan saudara, kalau orang nggak nangkap hal ini, orang Kristen nggak menangkap hal ini, setiap orang nggak menangkap arti kata binasa, sulit sekali menghargai keselamatan. There is no way people can appreciate salvation. Sukar untuk bisa menghargai keselamatan yang Tuhan beri kalau orang nggak tahu apa itu binasa. Binasa artinya kekal selama-lamanya. Mati secara roh karena dosa dan terpisah dengan Allah forever and ever, and there is no way out. Gak ada jalan keluarnya. Dan Tuhan mau menunjukkan kasih yang besar supaya kita gak binasa. Dia mengutus anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Dan dia punya inisiatif ini, saudaraku. Dalam Roma 5 dikatakan ayat 8. Allah menunjukkan kasih yang besar ini kepada setiap kita, setiap orang dalam dunia ini. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita sudah bertobat, belum? Ketika apa? Kita sudah berprestasi, bukan. Ketika sudah apa? Kita masih berdosa. Kasih yang besar ini diberikan kepada setiap kita, bukan karena pada waktu kita sudah membenahi hidup kita dengan baik, supaya kita gak lagi berbuat dosa, gak lagi merugikan orang lain, supaya karakter dan sikap kita sudah baik dulu, baru Allah mau terima kita. No. Kasih yang besar ini diberikan kepada kita ketika kita masih berdosa. Berarti kasih ini, kasih yang diberikan tidak bersyarat. Kasih ini bukan karena kelayakan seseorang, bukan karena prestasi seseorang. Kondisi apapun, dosa sehebat apapun yang seorang bisa ngalami dalam hidupnya, dia adalah seorang yang bisa terima kasih yang besar ini. Karena kasih ini diberikan ketika orang masih berdosa. Haleluya. Dan Tuhan inisiatif ini dia kasih tunjukin dulu. Dulu saya berpikir gitu ya. Dulu saya berpikir, kalau ke gereja, kalau terima Yesus, semuanya harus benar dulu. Saya pernah ada dalam satu komsel sampai ada orang frustasi. Kenapa? Ya, karena dia merasa dirinya nggak layak. Ada orang yang nggak melayani lagi karena dia nggak merasa dirinya layak. Sudah tahu, yang melayakkan kita bukan perbuatanmu, tetapi pemberian Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita terima pemberian Allah. We are made righteous because of Jesus. Bukan karena kita, saudara. Ya. Dan Tuhan tunjukkan kasihnya. 1 Yohanes 4 ayat ke-9. Yang semangat katakan amin. Puji Tuhan. Dikatakan begini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus Yesus, yaitu anak yang tunggal, ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Supaya kita, there we go again, hidup karenanya. Yesus datang supaya kita gak binasa. Yesus datang supaya kita hidup.
hidup. Orang berpikir bahwa Kristenan itu adalah supaya hidupnya baik, dan semua karakternya benar dan lain sebagainya. Itu adalah buah pertobatan yang akan mengikuti. Tetapi yang sesungguhnya yang terjadi adalah ketika orang menerima keselamatan, dia hidup. So whenever you celebrate Christmas, pada waktu saudara merayakan Natal, saudara sadar Natal ini ada karena dosa ada. Ya. Saudara, makanya Tuhan Yesus datang karena supaya kita hidup olehnya. Dan Tuhan sudah rancangan ini. This is the greatest gift karena this is the greatest plan. Ada dalam rencana Tuhan yang besar. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah rancangan ini. Dikatakan dalam Kejadian 3, manusia pertama jatuh dalam dosa. Tuhan katakan kepadanya, keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Bahwa akan ada keturunan manusia yang akan lahir kemudian, yang akan menghancurkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut dan dosa. Itu siapa saudara? Yesus Kristus. Ya, rencananya sudah panjang sekali. Betul, memang engkau akan meremukkan ketumitnya, akan ada perlawanan, tetapi Yesus akan menang. Dan dia katakan sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Dan ini rencana Tuhan yang besar, sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum kita lahir. Bahkan kepada Nabi Yesaya 700 tahun, yang hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir, dikatakan begini. Dalam Yesaya 7 ayat 14, seorang perempuan muda, this is 700 years. 700 tahun sebelum Yesus lahir, saudaraku. Lama banget. Sudah dinubuatkan, Allah sudah berbicara bahwa nanti ada seorang perempuan muda yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia siapa? Immanuel. 700 tahun. Bahkan Nabi Mika setelah mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, dia akan lahir di Bethlehem. Sudah dibuatkan dalam rencana Tuhan yang besar, dan Tuhan datang lahir dalam momen-momen yang tepat, di waktu yang tepat, rencana yang besar. Ya. Pada waktu Yesus lahir di waktu yang tepat, saudara. Waktu itu bangsa Romawi sedang berkuasa di sana, keadaan cukup terkendali, orang bisa aman traveling. Ya. Dan bahasa umum yang dipakai bahasa Yunani pada waktu awal-awal adalah bahasa universal. Yang orang bisa bicara, sehingga pada waktu Yesus lahir di waktu yang tepat, Injil bisa disebarkan. That's amazing. Ya, itu dalam rencana Tuhan yang besar, yang lahirnya Yesus dalam waktu yang tepat, Galatia 4:4, tetapi setelah genap waktunya, Yesus lahir. In the right moment. Ya, Tuhan Yesus lahir supaya kita hidup olehnya. Dan Injil diberitakan dan sampai kepada kita, sampai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kemana? Ke ujung bumi, sampai kepada saudara. Praise Lord. Haleluya. Dan ini adalah pemberian terbaik. Ya. Natal adalah the greatest gift, pemberian terbesar, karena ini adalah pemberian yang terbaik. Karena Yesus sendiri yang menjadi hadiah itu. Dia sendiri yang menjadi pemberian itu. Firman Tuhan katakan, siapa Yesus? Yesus adalah, dalam Yohanes 1 dikatakan, bisa munculkan, firman itu adalah Allah. Dan di ayat ke-14 katakan, firman itu telah menjadi manusia. This is the truth about Jesus. Allah
menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Yesus karena begitu besar kasihnya, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia datang supaya saudara hidup olehnya. Supaya saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, glory to Jesus Christ. Ya, Firman telah menjadi manusia. Dia lahir tanpa dosa, lahir dari Maria yang bukan lahir dari persetubuhan supaya turunan dosa putus. Lahir. Ketika Maria dengar berita, kamu akan mengandung, anakmu akan disebut Immanuel. Dia percaya, jadilah kepadaku. Dan ketika dia percaya, firman itu jadi manusia. Dia mengandung, saudara. Dan Yesus lahir tanpa dosa, hidup tanpa dosa, menjadi penebusan yang sempurna untuk dosa setiap kita. Itu yang Yesus kerjakan bagi setiap kita. Dan keselamatan, Kisah Rasul 4 dikatakan keselamatan tidak ada. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Karena kenapa? Karena semua telah jatuh di dalam dosa. Makanya keselamatan nggak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus. Nggak ada, saudaraku. Karena hanya Dia yang lahir tanpa dosa, hidup tanpa dosa. Yang mati di kayu salib menjadi penebus dosa yang sempurna bagi setiap kita. Dan setiap orang yang percaya bisa menerima Tuhan dengan jalan yang terbaik. Haleluya. Dengan jalan yang terbaik. Bukan dengan usaha. Efesus 2 tadi dikatakan. Bukan dengan usaha kita. Bukan dengan benahi karaktermu yang tulus sehingga kamu bisa selamat. No. Bukan dengan prestasi dulu. Perbaiki dulu hidupmu. Kamu bisa terima keselamatan. Bukan dengan usaha manusia orang menerima keselamatan. Tetapi karena dia menerima pemberian Allah. Ya. Karena dia menerima pemberian Allah is a gift. Katakan sebelahnya is a gift. You receive. Ya. Makanya ini ada berkat terbesar, saudaraku. Bagi setiap orang yang belum percaya. Karena Tuhan telah memberikan jalan terbaik. Dalam Roma 10 dikatakan, kalau kamu, lihat ini, kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yuk sama-sama 2, 3. Kamu akan selamat. Siapa yang sudah diselamatkan? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, setiap kita Tuhan telah memberikan hidup dan hidup itu ada di dalam anaknya. Natal ada supaya kita gak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Yesus datang. Bukan dengan usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Ya. Makanya Natal bukan hanya untuk orang Kristen, saudara. Natal adalah bagi untuk setiap orang dalam dunia ini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Natal ada bukan bagi eksklusif orang Kristen. Natal ada untuk semua orang. Karena Yesus datang untuk mati menjadi penebus dosa bagi semua manusia. Dan bagi kita yang percaya, yang sudah menerima Yesus, kita punya harapan terbesar. Ya. Bukan hanya kita terima keselamatan, terima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah diselamatkan, kita jadi terima pengampunan dosa. Kita menerima jaminan keselamatan. Rohmu yang tadinya mati, jadi baru. Diciptakan kembali ketika kau terima Yesus. Keselamatan sudah datang saat ini.
dalam manusia roh saudara yang kita nggak bisa lihat. Makanya kekristenan nggak bisa dilihat dari ukuran manusia. Kekristenan hanya bisa dilihat awalnya dari pemulihan rohnya. Dia adalah ciptaan yang baru. Ya, mungkin karakternya belakangan berubahnya. Mungkin kehidupannya belakangan berubahnya. Tapi ketika orang terima Yesus, seketika itu juga dia adalah ciptaan yang baru. Ya, itu ukurannya. Karena Allah adalah roh. Di mana adalah roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah percaya lambaikan tangannya, saudara menerima harapan terbesar. Harapan terbesar karena bukan hanya kita menerima pengampunan dosa, kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Tapi kita bisa menerima hidup yang terbaik. Hidup yang terbaik. Karena firman Tuhan katakan Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang supaya kamu punya hidup. Yes. Hidup yang terbaik Tuhan telah berikan. Dan mempunyai kehidupan itu dengan apa? Yuk sama-sama apa? Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Aku datang dalam segala kelimpahan. Berarti pemberian Yesus ini yang telah kita terima bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi akan mentransformasi hidupmu. Dan transformasi ini akan terus berlanjut dalam kehidupan saudara. Dan kau akan mengalami hidup bukan hanya hidup, tetapi hidup dalam segala kelimpahannya. Orang akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Saya percaya orang kalau sungguh-sungguh ikut Yesus, bukan hanya dia diselamatkan, dia pasti berubah hidupnya. Dia akan pasti menunjukkan buah-buah pertobatannya. Dibentuk semakin serupa karakternya seperti Tuhan Yesus, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu adalah hidup yang terbaik. Dan kita bisa share cerita ini. Amin. Kita bisa cerita kebaikan Tuhan ini sama semua orang. And you know what? Lihat ini. Dalam Roma 8 ayat 39 tidak ada yang apa? Tidak akan dapat memisahkan kita. Segala sesuatu gak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So we need to celebrate this. Orang Kristen bisa mengalami musibah. Orang Kristen bisa saja mengalami sakit. Orang Kristen bisa mengalami kegagalan. Bisa saja saudara. Bisa saja. Bahkan mungkin meninggal sebelum waktunya. Bisa saja. Karena kita lahir dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Glory to Jesus. Haleluya. Gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Maka itu saudara, Natal adalah pemberian yang terbesar karena 8 alasan ini. Alasan terpenting, ya, kasih terbesar yang Yesus berikan, rencana besar yang sudah ada sejak awalnya, waktu yang tepat terjadi ini. Dan Yesus telah menjadi pemberian yang terbaik. Orang percaya, orang yang belum percaya bisa menerima jalan yang terbaik. Percaya di hati, mengaku di mulut. Kamu selamat. Itu jalan terbaik, saudaraku. Bukan dengan usaha. Dan setiap kita yang sudah percaya punya harapan terbesar. Harapan terbesar karena transformasi akan mulai terjadi dalam kehidupan saudara. Sehingga kita bisa hidup yang terbaik. Jadi berkat bagi orang sampai kita berjumpa dengan Bapa. Haleluya. God is all the time. Makanya saudaraku, saya boleh undang Mary Ellen depan. Makanya gini ya. Sekarang saudara tahu. Sekarang kita tahu. Bahwa Yesus datang supaya manusia tidak binasa. Binasa artinya kekal selama-lamanya, terpisah dari Allah. That's the reason why.
Itu alasan kenapa Yesus datang, supaya kita tidak binasa. Dan iblis tahu ini. Dan iblis berusaha menipu manusia supaya mengutamakan hidup yang sekarang ini, sementara ini. Supaya setiap manusia gak fokus sama kata binasa. Fokusnya sama sekarang. Fokusnya antara sementara dan yang kekal. Yang sementara dan yang kekal. Iblis dikasih tipu muslihat, terjadi tipuan yang ribuan tahun sudah, saudaraku. Supaya manusia fokus kepada hidupnya yang sementara. Supaya dia lupakan yang kekal. Kadang orang kalau gak sadar bahwa kata binasa, saudara, dia fokusnya salah. Ya, kamu sekolah aja, kerja, menikah, keluarga, nikmati hidup, yang sementara aja. Dia lupakan yang kekal. Dan ini yang iblis lakukan dalam dunia ini. Supaya orang-orang fokus sama apa yang sementara, mengutamakan apa yang sementara, sehingga mereka kehilangan apa yang kekal. Dan kalau dia berhasil dalam hal ini, maka orang akan fokus sama kehidupan sekarang. Dia akan mengasihi dunia ini. Yang penting sekolah, kerja, cari duit, enjoy life. Life today. Oh, dan iblis berusaha memutarbalikkan kekristenan hanya tentang agama. Kekristenan itu hanya tentang pergi ke gereja, pelayanan. Kekristenan itu hanya, oh nanti kamu gak boleh ini loh, kamu gak boleh itu loh. Nanti kamu harus begini loh, kamu harus begitu. Iblis mau dia fokus sama hidup yang sekarang. Padahal kekristenan adalah supaya kita tidak binasa. That's the truth. Haleluya. Ya. Dan hanya ada satu jalan untuk bisa selamat, saudara. Hanya ada satu jalan. Ya. Tapi sebelum itu saya mau kasih gambaran sama saudara. Gini. Karena ini saya percaya ini yang iblis kerjakan dalam dunia ini. Ini fokus ya. Supaya orang lebih menikmati, orang lebih fokus sama dunia yang sekarang dia hidupin. Dan dia lupakan apa yang dia hadapi. Kalau ada di luar Tuhan. Kebinasaan kekal selama-lamanya. Sehingga orang bisa fokus sama yang sementara. Orang hidupnya fokus sama kalau 1 tahun, 1 langkah. 2 tahun. Mungkin 10 tahun lah ya. 10 tahun. 20 tahun, 30 tahun. Keluarga. Kerja. Punya anak. Mulai nikmati hidupnya. Pensiun. That's it. Well, itu yang sementara. Dan iblis mau orang-orang di dunia ini fokus sama apa yang sementara. Supaya dia lupa apa yang kekal. Padahal kekekalan itu, saudaraku. Kekekalan itu setelah orang meninggal. And it start. Kekekalan itu forever, selama-lamanya. Kekekalan itu berjalan terus. Setelah orang meninggal dia berjalan terus. Forever and ever. 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 Kekekalan itu selama-lamanya, saudaraku. Selama-lamanya. Kapan ujungnya? Gak ada ujungnya. Ini yang Yesus berikan atas setiap kita. Aku akan lari sedikit. Ya, kekekalan itu panjang banget. Saya
nggak tahu juga di mana. Karena ini sesuatu yang kekal selama-lamanya. Dan iblis berusaha fokus orang hanya pada yang sementara. Padahal yang terutama dalam hidup saudara adalah supaya engkau nggak binasa. Kau bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. And I hope you get it. I hope you get it. Masa nggak nangkap? Nanti aku jalan keliling-keliling lagi. I hope you remember this. Saya berharap saudara ingat ini. Siapa yang bersyukur sudah diselamatkan? Mari kita bangkit berdiri saudara. God is good. Tuhan ajar kami untuk bisa menghargai keselamatan. Ajar kami untuk mengerti arti hidup yang kekal. Supaya kami menghargai apa yang Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari pejamkan mata saudara. Kalau ada di antara saudara yang belum pernah sama sekali, belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pejamkan mata kita. Jangan ada lihat kanan. Saudara belum pernah ngundang Tuhan masuk dalam hidupmu. Dan aja mungkin banyak yang menghalangi saudara. Aduh nanti apa kata orang? Nanti saya nggak boleh begini begitu. No. Saudara terima penebusan dosa, terima Yesus supaya engkau terima pengampunan dosa, supaya engkau tidak binasa. Dan kau bisa terima saat ini. Kalau saudara itu, pada hitungan ketiga angkat tanganmu tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Ada lagi yang lain, pejamkan mata saudara. Yang di belakang. Terima kasih Tuhan. Yang pertama kali mau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Supaya kita hidup karenanya. Makasih Bapak. Mari kita berdoa. Mengaku dengan mulut percaya di hati engkau diselamatkan. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa. Tuhan Yesus. Ampuni saya. Saya percaya engkau telah mati di kayu salib untuk menembus dosaku. Terima kasih Tuhan. Dan engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus masuklah dalam hidupku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang ini aku adalah ciptaan yang baru. Dan yang lama telah berlalu. Yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa untuk hidup yang kekal. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Dan sebagai orang percaya dan kami mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ajar kami untuk bisa terus bertransformasi. Mampukan Roh Kudus supaya kami bisa hidup. Menghasilkan buah pertobatan. Serupa seperti gambar Kristus. Mengasihi Engkau lebih lagi. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. So we love you Lord. We love you Jesus. And everyone say in Jesus name, Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang dikasih Tuhan kita akan masuk dalam candlelight. Bisa siapkan handphonenya dan nyalakan lampu lighting di handphone saudara. Sementara teman-teman kita akan naikkan pujian.
low a lullaby till angels say Amen. A mother tonight is rocking a cradle in Bethlehem. While wise men follow through the dark, the stars that beckons them. A mother tonight is rocking a cradle in Bethlehem. A little child shall lead them, the prophet said of old. In storm and tempest, keep them until the best is told. On your knees, or hear the angels' voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine. Holy, holy, holy night, oh night divine. Sing sweet and low a lullaby till angels say Amen. A mother tonight is rocking a cradle in Bethlehem. Bapa, mari kita, kalau saudara datang dengan keluargamu, boleh pegangan tangannya. Yesus telah datang ke dalam dunia menjadi terang di dalam keluarga setiap kita. Mari saling mendoakan di dalam setiap keluarga. Doanya satu aja, bersyukur untuk keselamatan bagi keluargamu. Bersyukur untuk hidup yang kekal, yang Tuhan telah anugerahkan, Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Masing-masing berdoa, Bapa terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur untuk kebaikan-Mu yang Kau berikan. Terang itu telah datang dan menjadi manusia. Dan kami telah menerima terang-Mu. Dan terang-Mu itu hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan. Ajar kami mengerti betapa besar kasih-Mu. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Sampai selama-lamanya Yesus Kau tetap sama. Terima kasih Tuhan.
Dan ajar kami fokus bukan hanya kepada hidup yang sementara, tetapi hal yang kami persiapkan dalam dunia ini untuk hidup yang selama-lamanya bersama dengan Yesus. Kami mau lebih lagi di dalam setiap keluarga mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri saudara. Dan saudara, buka hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungimu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Dia berikan engkau kasih karunia. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan sayang atas setiap kita. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Karena dia datang untuk mengadakan damai dalam hidup setiap kita. Mulai sekarang dan selamanya sampai selama-lamanya. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Yang telah menerima, ucapkan syukur. Sama-sama katakan amin. Praise the Lord. Boleh katakan kiri kanannya, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Happy Sunday.